Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat revisi Kepri yang berbahagia, perkenalkan saya Dikras Satya Lisiwa dan rekan saya. Saya Irsyad Baidowi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas revisi mandiri. Nah, Oh, nih revisi mandiri Mas ya. ya mungkin nggak nih Satker nih bisa melakukan revisi mandiri. Nah, ini Hmm. kita bahas nih. Nah, biasanya kan Satker itu kirim revisinya ke DJA, DPA, ke Kanwil. Betul. Bisa nggak Satker merevisi sendiri ya Mas ya? Iya, Langsung terbit dipanya di satu DJA. betul sekali kawan-kawan. Bisa nggak? Insya Allah kan langsung kita mulai saja ya. Nah, ini yang akan kita bahas teknis revisi mandiri tahun anggaran 2022. Jadi kenapa di 2022? Karena ini termasuk yang baru di tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Tidak Ya, ada. artinya tahun-tahun sebelumnya seperti revisi reguler ya, Mm-mm. melalui tadi yang Mas bilang tadi DJA, DPA, Kanwil seperti itu. Nah, sekarang mungkin nggak sih tahun ini langsung bisa revisi PDF DIPA-nya? Nah, ini. Jadi kita harus paham dulu nih Mas. Dalam pemutakhiran KPA, prinsip ini terbit DIPA baru. Iya, terbit DIPA baru ya Mas Itu ya. yang memungkinkan. Mungkinkan. Dan kan ada dua mekanisme nih. Pertama, melalui Kanwil ya revisi reguler ya. Artinya Satker ngirim ADK melalui Sakti, kemudian kita proses di FO dan middle, kemudian terbit DIPA. Dan yang kedua, ini mekanismenya melalui KPA. Oh, Namun nih ada catatan nih Mas, validasi ketat dan proses PAN otomatis sampai terbit di PAN nanti. Nah, oke. Gimana caranya tuh Mas? oke. Oh, ada dasar Namun hukumnya. ya kita harus tahu dulu nih kan ada nggak sih kita nih? Ternyata ini ada Mas di 199 Oh, di di PMK PMK 199 ada. 199 udah dicantumin nih Sudah Mas ya? dicantumkan di pasal 14 ini Mm-mm. ada bahasan KPA dapat melakukan revisi anggaran dalam satu satker ya. Nah, Mm-mm. ini satu satker nih. Oh, satu Ini satker. catatan nih. Nggak bisa antar satker. Berupa pergeseran anggaran dalam satu KRO, dalam satu kegiatan, Mm-mm. dan atau penambahan atau perubahan akun beserta alokasi anggarannya dalam Satu satu RO. RO. Nah, itu catatannya ya. Kemudian poin limanya nih menarik yang kita lihat nih. Untuk melakukan pemutakhiran data POK, KPA kan melakukan pengunggahan dan persetujuan atas usulan revisi POK melalui sistem aplikasi. Mm-mm. Nah, ini yang awal tahunnya. Dalam hal sistem aplikasi belum terdapat kewenangan kementerian lembaga untuk melakukan pemutakhiran data POK, KPA mengajukan permohonan POK tersebut kepada Kanwil untuk pemrosesan penyamaan data di petikan. Ini kalau misalkan belum ada aplikasinya ya. Iya. Namun sekarang ternyata udah ada nih Mas. Oh, sudah ada ya. Udah ada pemutakhiran data KPA. Artinya secara dasar hukum ini sudah sah ya. Mm-mm. Secara sudah sah nih. Nah, di sini tapi Mas ada syarat-syaratnya nih. Oh, syarat-syarat kalau untuk bisa revisi mandiri ya. Betul. Pertama, Hmm. dia nggak boleh rubah jenis belanja. Oh, jenis belanjanya nggak boleh 51 ke 52 nggak bisa Nah, ya. nggak bisa. Oke. Apalagi pagu minus tuh kan 52 ke 51 nggak bisa tuh. 52 ke Ini nggak 1. bisa ya. Itu perhatikan ya. Yang kedua, tidak ngubah volume RO. Kalau ngurangin kan dia di DJA. Iya, Nambah bisa di sini. Nah, tapi kalau dia revisi mandiri, nggak nggak bisa bisa. berubah sama sekali. Nggak bisa. Kemudian tidak ngubah sumber dana PNBP ke RM atau Mm-mm. sebaliknya. Ini lebih nggak bisa lagi ya. Kemudian tidak bergeser antar KRO. Berarti hanya antar RO saja. Iya, betul. Dan umumnya empat ini nih, dia ngerubah DS. Digital Statement bawah itu tuh mas yang di matrix. Oh, Nah, jadi intinya kalau revisi POK ini tidak mengubah DS ya, umum digital seperti sistemnya. itu. Betul mas. Dan juga nggak merubah halaman 4 DIPA. Baik yang A blokir ya, blokir kan ini urusan Ya. DJA ya. Atau yang B catatan. Ini karena halaman 4 ini ranah kanwil. Mm-mm. Nggak bisa. Dan tidak mengubah DS-nya. Tadi kita udah bahas. Kemudian terakhir nggak mengubah halaman di tiga DIPA. Tiga Walau satu 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 rupiah ya. rupiah atau 1.000 gitu ya. Ke DIPA 1.000 gitu kan. Heeh. Nah ini ya catatnya ya. Kalau mau revisi mandiri, ini syarat-syaratnya nih. Nah tata caranya gini. Teman-teman tentunya
untuk tertib administrasi buat revisi POK dulu ya. Awalnya ya, revisi POK seperti biasa sampai terbit COA, baru nanti lakukan revisi Terus mandiri. mandiri. Nah, tata caranya sama kayak revisi biasa, Mas. Hmm. Pertama kita langsung lihat di sini usulan revisi DIPA ya. Tapi sebelumnya Satker harus revisi POK dulu Mas ya. Betul untuk tertib administrasi, Mas. Mm-mm. Jadi sebagai bukti kami udah benar-benar POK nih. Iya, Sekarang pemutakhiran datanya gitu kan. iya. Ya, jadi tahu ya tata caranya milih status history dan usulan revisi Dipa. DIPA. Nah, udah itu langsung lakukan perubahan data. Ya, langsung melakukan perubahan data, dibelanjari desain ya. Seperti biasa lah ya, ini geser sini, geser situ. Iya. Jadi silahkan ubah. Mau antar akun 524 misalkan ke belanja Mm-mm. bahan atau belanja bahan ke 524 perjalanan dinas ya. Nah, di sini tapi jangan antar KRO ya. Dan kalau misalkan masih dalam RO nih masih 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 oke deh. oke. Antar detail misalkan contoh perjadian Mas ya. Mm-mm. Dalam perjadian itu uang harian Ada geser ke transport. transport atau penginapan itu ini Mm-mm. bisa nih. Bisa. Jadi tetap dalam kaidah dan yang jelas 526 nih Mas. Ini jangan ya, jangan merubah total akun 526. Mm-mm. Misalkan 10 juta menjadi 12 juta atau 10 juta menjadi 8 juta. Ini 526 karena termasuk sakral ya. Masih termasuk sakral ini 526 ini kaidahnya ya. Mm. Jadi rubah seperti biasa di menu-menu ini ya. Lalu nah halaman tiganya RPD nih. Nah kaidahnya tadi yang kita bahas nih Mas. Jangan berubah halaman Halaman tiga 3. dipanya. Nah ini kan ada merah nih. Mm-mm. Ya walaupun merah, gimana caranya nggak berubah? Nah, biasa kalau untuk pengubahan eh, biar tetap sama dengan Dipa yang sebelumnya, gimana tuh Mas? Nah nanti nih Ada ada caranya kan. oh ada caranya. Nah, gimana nih biar masih masih bingung masih apa masih nggak sama gitu. Iya. Umumnya satker kayak gitu ya kalau konsul ke kita ya. Nah jadi yang merah tetap harus diselesaikan dulu, Mm-mm. selesaikan dulu, tapi pastikan nanti Sama ujungnya ya, ujungnya ini sama. Ujungnya itu artinya per bulan ya, per per bulan. bulan, per Hmm. jenis belanja, 52-nya, 51-nya, ya per bulannya harus pastikan sama. Sama. Nah, pertanyaan yang bagus. Sekarang gini nih, kita ambil contoh, silahkan diperhatikan. Satker ini saat itu mau melakukan revisi DIPA Mandiri. Mm-mm. Ya, di sini kita lihat bulan Desember 619. Ya, ternyata sesudahnya dia malahan 611. 611. Nah, ini nggak bisa karena dia berubah. Oh ya. Nggak bisa. Heeh. Kemudian ya, sekarang di mana sih ceknya? Nah, pertama gini nih. Pertama bisa lihat di menu laporan cetak, Mas. Di halaman 3 di Pak. Oh di halaman tiganya. Heeh. Ini nanti teman-teman ya dicek halaman tiganya sama nggak dengan DIPA revisi sebelumnya. Nah ini ya menunya di halaman 3 DIPA ya. Atau ada cara kedua Mas. Mm-mm. Nah dari sini teman-teman nanti masuk laporan cetak ketikan Ikan DIPA. Dipa. Nah pilih yang halaman Halaman 3. tiganya. Dicocokin tuh dengan yang Betul nanti. Dipa terakhir ya. Iya revisi DIPA terakhirnya ketika diunduh. Nah nanti dicek ya. Harus sama tuh. Tadi Mm. 1.000 rupiah gak bisa. Nah, nanti waktu pas teman-teman ngajuin bisa tertolak tuh kalau ada beda tuh. Ya, jadi gampang ya. Menu-menunya masuk petikan DIPA, ini dipilih dibandingkan dengan DIPA revisi sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Setelah itu teman-teman seperti biasa revisi kayak biasanya lah ya, validasi lakukan. Validasi di menu apa operator ya operator ya. Ini nanti diklik, kemudian lakukan proses validasi. Ya, proses validasi pastikan nggak ada masalah lagi, sama seperti revisi biasa. Kemudian setelah itu sama juga lakukan approve KPA. Hmm. Ya, di caranya tahu ya, tinggal diklik, dicentang S-nya kemudian disimpan. Udah di user KPA ya, Ya. user KPA. Seperti itu. Nanti, nah ini pembedanya Mas. Oh di situ. Ketika Hmm.
Ada pemilihannya ya, Mas. Betul. Beda kewenangannya ya. Betul. Ketika lakukan kirim data, nah ini poinnya, perbedaannya. Biasanya kan teman-teman di sini nih, kan di kantor DJPB. Nah ini di menu pemutakhiran KPA. Tapi tetap sama Mas ininya, dokumennya. Siapin matriks 1, 2, 3. Di Mm-mm. pada revisi terakhirnya, ini bisa ngambil dari situs 1 DJA. Ya. Kemudian DIPA konsep revisi yang tadi tuh. Yang tadi disiapkan juga PDF-nya. Kemudian surat persetujuan revisi POK internal. Ya, Oh, yang tentunya berarti kan dari histori sebelumnya itu ya, yang C iya, itu ya. yang C. Eh, bahwasannya KPA setuju. Kemudian biar tidak tercecer, semua dokumen ini dijadikan satu zip saja atau Mm-mm. RAR, biar diupload gitu ya. Karena kalau misalkan ngupload sendiri-sendiri, umumnya tuh ada yang ini Mas, ada Kelewat ya. betul ada yang kelewat atau mungkin matriks ini mana ya sisanya gitu kan. Mm-mm. Mending semuanya digabung aja satu zip gitu ya. Nah, dan juga untuk surat usulannya bisa menggunakan surat pemutakhiran data. Oke. Nah, di sini seperti biasa lanjut sampai tahap 2. Nah, ketika divalidasi ini biasanya Sukses. terkelihatan tuh. Kalau misalkan ada Rp1 nggak Oh, sukses nggak nih. sukses, gagal ya. Satu itu Biasa 1.000 gitu ya. untuk ini halaman 3 ya biasanya Nah, bermasalah. jadi ini kuncinya nih kalau ada sukses di sini nih validasi apa otomatis lah gitu ya. Iya. Nah, seperti biasa setelah itu di next sampai tahap 3 kirim data OTP. Ya, langsung nanti proses dan lanjut. Nah, nanti jadi ya Kita bisa statusnya monitoring sendiri Mas betul ya. Mm-mm. monitoring sendiri. Status tahap prosesnya ini masih satu, tapi bedanya di sini nih. Oh, dia ada tulisan revisi Si, KPA. revisi KPA beda dengan revisi yang sebelumnya gitu ya. Dia kalau Kanwil kan Kanwil tulisannya. Kanwil. Kalau Mm. ini KPA KPA. revisi. Makanya pemutakhiran data KPA. Berarti sudah berhasil kalau seperti ini. Sudah Sudah. hijau sama seperti Mm. biasanya. Kemudian nanti secara otomatis dia bisa di tahap 4 tuh. Oh, nggak perlu tahap 2 tahap 3 lagi Mas Iya, ya. langsung otomatis ya, Mas. Langsung ke tahap 4. Betul. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman Mm. kalau menggunakan menu ini. Lama nggak Mas kira-kira dari tahap 1 ke tahap 4 itu? Nanti kita buktikan nih. Kita tes ya. Mm. Kita tes. Nanti juga teman-teman boleh tes nih kalau di kantor nih atau kalau lagi WFH di rumah. Nah, ini waktu saya ini saya ambil dari terima kasih nih Mas Reza nih dari Lapas Batam. Ini chat saya dengan beliau nih Mas. Oh, Jadi beliau saat itu 11.38 ya. 11.38 chat saya. Wah, saya udah ngirim nih. Selanjutnya gimana? Nah, ini kurang lebih 38 ya. 40 ini udah tahap 4 nih Mas. Artinya oh, cepat juga. hanya berapa menit ya? Langsung jadi tahap 4. Tahap 4 tuh Mas. Namun secara sistem tahap 4 nih. Mm-mm. Namun untuk terbit DIPA biasanya 1 hari berikutnya. Oh, 1 hari berikutnya, maksimal Iya. 1 hari berikutnya Umumnya sih 1 hari tuh Mas. 1 hari baru terbit PDF-nya ya. Teman-teman PDF-nya. bisa ambil di apa di satu Satu DJA. DJA. Tapi untuk di sistem saat ininya cepet ini. Oh, udah 10 bisa. menit lah tembak gitu ya. Tapi ini bukan menjanjikan ya. Umumnya 10 menit. Jangan, wah Mas kata Mas 10 menit. Enggak, ini umumnya ya. Jadi seperti bahkan ini 2 menit ya kalau kita lihat ya sekilas ya. Mm-mm. Nah itu nih. Kemudian eh ini bisa kita pantau juga Mas di user kita nih. Di Surkanwil bisa Bisa. pantau ya. Nah, ini Satker-satker mana aja yang revisi KPA gitu, Mas. betul. Ini tampilan di user Canwheel. Wah ini ada revisi KPA kelihatan. Mm-mm. Jadi kalau teman-teman lakukan revisi KPA bisa ke monitor juga di kami. Nah kemudian keluar juga PDF DIPA-nya. Cuman PDF tadi -nya. ya Mm. ada jarak waktu ya. Hanya bedanya tulisannya revisi DJA, Mas ya, untuk revisi POK-nya itu. Nah ini Bukan revisi Kanwil. eh, eh, jadi nanti teman-teman Bisa cek cek lah gitu sendiri ya. ya. Mm-mm. Cek dan buktikan. Nah ini keluar ya kan 67944. Nah ya keluar langsung revisi ke-6-nya saat itu. Kemudian nah ini permasalahan-permasalahan yang saya screenshot terjadi Mas. Oh, Nah gagal info ini saat yang tadi kita bahas nih ketika validasi nih. nggak sukses dia. Iya ini Ada terjadi gagal. karena apa? Ada permasalahan. Bisa dilihat di sini.
Halaman 3. Bisa aja iya, Oh. ada pergeseran halaman 3 ke monitor dia Mas. Makanya tadi Mm-mm. dari awal sudah kita bilang jangan bergerak ke halaman Jangan 3. bergerak. Kalau detailnya nggak apa-apa. Detailnya nggak apa-apa. Yang penting total Detailnya di bulannya itu betul. Mas ya. Detailnya akun yang penting secara bulan Mm. jenis belanja dan per bulannya harus sama. Nah, itu. Kemudian kalau terjadi seperti itu, solusinya berarti ya lepas approve lagi. Oh iya, batal lagi ya. Balik lagi ya, istilahnya kalau dari tangga 3 turun lagi ke tangga 2 gitu kan. Batal approve, kemudian lakukan perbaikan. Nah, Perbaikan. dan ajukan kembali. Nah, cukup mudah kan pembahasan kita pada kesempatan kali ini revisi mandiri ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya teman-teman melakukan revisi mandiri apalagi di bulan Desember Di ini bulan ya. Desember. Karena Nah, terakhir ya Mas ya. iya, ini termasuk jalan pintas dalam revisi ini. Iya. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang di sini. Kita tutup dengan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.